Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan isinya, yang telah menerangi jagat raya dengan kemuliaan dan keagungannya. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Para syekh, wali dan aulia Allah, semoga semua rahmat dan berkahnya sampai pada kita semua, dan kita semua selalu terpelihara dalam lindungan dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Ajat Channel dimanapun berada, kini kami hadir kembali membawa kisah dari wali Allah yang berada di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuhan Emas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan, Indonesia. Wali Allah ini bernama asli Haji Gusti Muhammad Ramli bin Haji Gusti Anang Katutut, atau lebih dikenal di masyarakat Tabu Darat, Kecamatan Labuhan Emas Selatan, Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan, dengan sebutan gelar beliau Wali Katum atau Artum Ali. Kisah wali Allah yang bergelar Wali Katum ini di masa hidupnya adalah orang yang sederhana, orang yang hidup apa adanya. Beliau hidup dengan keseharian tanpa berusaha atau bekerja. Hari-harinya beliau habiskan hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada makanan, beliau akan makan, tapi bila tidak ada makanan, beliau akan berpuasa. Namun walaupun demikian, beliau tidak pernah mengeluh atau minta-minta, apalagi menyusahkan orang lain. Beliau selalu menutup diri dari orang lain dan suka menyendiri, sehingga tidak banyak aktivitas beliau yang diketahui masyarakat. Oleh karena itu, di masyarakat beliau lebih dikenal dengan sebutan Wali Katum, yang artinya wali yang tersembunyi. Kemanapun beliau pergi selalu membawa Al-Quran. Beliau pergi menggunakan sepeda butut yang di atasnya dililit dengan kain supaya bisa diduduki. Setiap berhenti bersepeda dan beristirahat, beliau akan membaca Al-Quran yang dibawanya. Hal itu beliau lakukan sampai akhir hayatnya. Al-Quran tersebut tidak lagi persegi empat, melainkan berbentuk lonjong. Sisi-sisinya sudah aus terkikis lantaran sering dibaca. Menurut Gusti Sulaiman bin Haji Gusti Hasan, ada beberapa keganjilan pada wali Allah ini. Begitu pula dengan ayahandanya Haji Gusti Anang Katutut. Alkisah pernah terjadi pada suatu hari. Datanglah serombongan tamu bermobil yang ingin pergi ke undangan dan menjemput Gusti Anang Katutut, ayahandanya Wali Katum, untuk pergi ke undangan bersama-sama. Namun ayahanda Wali Katum menolak pergi bersama dan naik mobil tersebut, dan mempersilahkan kepada rombongan yang menjemput beliau untuk pergi lebih dahulu. Sedangkan beliau mengeluarkan sebuah sepeda butut yang tempat duduknya hanya dililit kain. Namun alangkah terkejutnya rombongan yang ingin menjemput beliau tadi setelah melihat ayahanda Wali Katum tiba lebih dahulu di tempat undangan tersebut, dan beliau sedang menyandarkan sepeda bututnya di depan rumah yang mengundangnya. Padahal sewaktu berangkat, rombongan yang menjemput beliau lebih dahulu berangkat dan lebih cepat sampainya karena menggunakan mobil.
Namun kenyataannya Ayahanda Wali Katum lebih dahulu sampai ketimbang rombongan bermobil yang ingin menjemputnya tadi. Dan kisah ini juga pernah terjadi pada Haji Gusti Muhammad Ramli atau Wali Katum. Waktu itu musim haji. Seorang jamaah haji dari hulu sungai pergi haji ke Tanah Suci Mekah. Jamaah haji ini melihat seorang lelaki berjalan beriringan, namun berjalan sambil berjingkit-jingkit tanpa terompah atau sendal. Lalu jemaah haji tersebut bertanya pada lelaki yang berjingkit-jingkit tersebut, apakah kakinya sedang kepanasan karena berjalan di padang pasir? Namun lelaki itu menjawab, tidak. Kemudian jemaah haji ini bertanya lagi, siapa namanya dan jemaah haji dari mana? Lelaki berjingkit menjawab kembali. Beliau menjawab, nama beliau Gusti Muhammad Ramli bin Haji Gusti Anang Katutut, berasal dari Tabu Darat, Hulu Sungai Tengah, Barabai. Karena merasa kasihan jemaah haji dari hulu sungai tersebut, ketika melewati pasar dibelikanlah olehnya sepasang sendal atau terompah, dan diberikanlah kepada lelaki yang berjingkit itu. Namun setelah menerima sendal itu, lelaki berjingkit-jingkit itu menghilang begitu saja. Jamaah haji hulu sungai ini mencarinya, namun lelaki berjingkit itu tidak pernah ditemukannya lagi. Setelah menunaikan ibadah haji dan pulang ke kampung halaman, jamaah haji tersebut teringat dan pergi menemui Gusti Muhammad Ramli di kampung Tabu Darat, Barabai. Saat jamaah haji ini menanyakan pada penduduk kampung tentang lelaki berjingkit yang bertemu dengannya di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dengan nama tersebut, penduduk kampung menjawab bahwa tidak ada warga kampung Tabu Darat yang berangkat haji tahun ini. Tetapi kalau orang yang bernama Gusti Muhammad Ramli memang ada, tapi tidak pergi haji, namun berkhalawat di gubuk persawahan. Merasa penasaran, sang jemaah haji lalu meminta diantarkan ke gubuk persawahan tersebut. Dan ternyata memang benar, beliaulah lelaki berjingkit yang bertemu dengannya di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Sedang sepasang sendal atau terompah yang ia belikan masih terlihat digantung pada dinding gubuk. Sejak saat itulah masyarakat baru mengetahui Haji Gusti Muhammad Ramli adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau diberi gelar Wali Katum atau wali yang tersembunyi. Haji Gusti Muhammad Ramli atau dikenal dengan Wali Katum wafat pada tanggal 24 Juni 1982 Masehi atau bertepatan 29 Sa'ban 1402 Hijriah pada usia yang ke-70 tahun. Sebagian karamah beliau antara lain adalah tidak kering lampu duduk ketika beliau sedang berkhalawat, mengetahui orang yang akan datang atau berkunjung, bisa kemana saja dalam waktu sekejap. Barang yang diminta beliau membawa barakah, pekerjaan yang dibantu beliau membawa barakah. Mengetahui tanpa melihat, hadir ke dunia walau beliau sudah lama wafat. Tubuh beliau tidak pernah digigit nyamuk pada waktu beliau berkhalawat. Mengetahui apa yang akan terjadi kalau beliau memasak nasi dengan menggunakan kayu dari pelepah nyur atau kelapa yang masih hijau dan pancinya tempurung kelapa. Tetapi sebanyak apapun orang yang makan bersama beliau, nasi itu pasti akan cukup dan tidak akan pernah kekurangan. Wallahu alam bil shawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya.
Beliau dimakamkan di Desa Tabu Darat, Kecamatan Labuhan Emas, Hulu Sungai Tengah, Barabai, Kalimantan Selatan. Dan sampai sekarang makam beliau selalu dipenuhi oleh penziarah, baik dari dalam maupun dari luar daerah. Oke, sahabat Ajat Channel, demikian kisah wali Allah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Nantikan kembali kisah kami pada video berikutnya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya saudara semua tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kini Ajat Channel pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon ampun bila ada kata yang tak berkenan. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.